Masih bersama relawan lapor COVID-19 Firdaus Ferdiansyah, pengamat hukum tata negara Margarito Kamis, dan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Saya langsung ke Bung Margarito. Bung Margarito, bisa jelas mendengar saya? Jelas. Oke, Bung Margarito, apakah Anda punya pendapat terkait dengan adanya diskresi? Beda pejabat yang boleh karantina mandiri dengan masyarakat yang harus terpusat? Masalahnya tidak terletak di situ. Apa rasionalisasi, apa reasoning dari Oke, kebijakan itu? menurut Anda gimana? Silakan. Kepada pejabatnya pejabat apa? Kalau tidak ada pejabat itu pemerintahannya tidak terselenggara. Mhm. Apakah pejabat yang kalau tadi saya dengar di VT Anda itu di berita-berita sebelumnya itu kan pejabat eselon 1 kalau nggak salah itu yang Betul. di karantina secara mandiri, bla 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 gitu ya. Nah pertanyaan kita adalah apakah dengan tidak ada sang pejabat itu di kantornya itu macet penyelenggaraan administrasi pemerintahan? Jadi Ini karena yang- asas Nah, keperluan itu, Anda mau itu dia, menilai itu? Itu dia yang mesti diletakkan. Apakah kalau pejabat itu tidak ada di kantor itu penyelenggaraan pemerintahannya terhambat atau tidak? Tapi kan kalau dikarantina di rumah juga nggak bisa ke kantor, Bung Margarito. Nah itu dia begitu. Nah itu sebabnya kan bukan di situ soalnya. Oke. Tinggal kan bikin penugasan aja itu siapa yang bertindak untuk dan atas nama sang pejabat kan beres tuh. Jadi dengan begitu maka tidak perlu ada diskusi seperti ini kan, ini ada diskriminasi atau tidak diskriminasi. Maksud Anda kenapa siapa yang suruh keluar negeri di saat seperti ini begitu ya? Bukan itu saja, kalau memang itu kebutuhan yang harus dilakukan, kenapa? Karena kita tentu saja tidak bisa kita hentikan kan itu atau tidak bisa ditangguhkan kan itu. Oke. Tetapi kan hukum selalu memberikan mekanisme ya untuk mengatasi keadaan-keadaan yang bersifat spesifik itu. Karantina itu karantina saja, kalau dia harus karantina. Tetapi misalnya tidak mesti di rumah, bisa sama-sama. Lalu tugas-tugas itu dilaksanakan oleh pejabat yang lain. Kan bisa itu. Dan Oke. itu sudah sering dilakukan kan, menteri tidak ada. Permasalahan sekarang ada yang kemudian merasa bahwa Nah, itu semua dia. harus sama rata begitu. Kalau seandainya itu itu yang kemudian apakah Anda berada di mana nih? Anda setuju dengan ya sudah semua terpusat saja entah itu di rumah susun atau di hotel fair. atau Ya, boleh? setuju, fair. Fair. Sebab begini, Aiman, ini kalau kita bertolak dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan itu kan, itu karantina kan memang mesti diawasi oleh petugas karantina yang disiapkan oleh negara. Mau di Wisma Atlet atau di rumah harusnya sama-sama. Dan kalaupun itu, dan menurut saya agar memenuhi prinsip persamaan di depan hukum dan perlakuan pemerintahan, bla 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 dalam kerangka konstitusi, maka fair betul kalau itu dilakukan diberikan perlakuan yang sama Terpusat. antara orang rakyat biasa dan yang pejabat masyarakat apalah deh. Misalnya gitu. Kalau harus dilakukan itu gitu. Iya. Tidak harus di Wisma Atlet atau rumah susun, tapi bisa juga di hotel atas pilihannya. Kan begitu ya, ini terpusat. Nah itu dia, ini juga soal di hotel ini kan ceritanya juga jadi panjang. Ini. Gimana? Silakan. Saya tidak punya bukti betul gitu ya, kecuali mendengar dari orang yang pernah dikarantina begitu. Mau menyebalkan, misalnya kan dia baru datang dari luar negeri. Ada seorang teman yang datang dari luar negeri, dari Turki, lalu di bandara itu ada pusat karantinanya itu. Dibawa ke situ dites PCR, bla bla bla, di situ ya. Lalu tunggu berlama-lama di situ, tidak ada air, tidak ada segala macam, berlama-lama di situ sampai terlapar-lapar di situ. Setelah itu pergilah ke karantina ke hotel. Oh enggak, di hotel itu masih dicek PCR lagi. Padahal kan kalau kita dengar secara umum kan hasil PCR atau apapun namanya itu yang sejenis dan itu kan berlaku 1 kali 24 jam. Loh kok dari bandara ke situ 24 jam dari mana ceritanya? Begitu itu aja sudah memperlihatkan dengan cukup jelas bahwa memang ini amburadul kebijakan penanganan karantina ini. Jadi menurut Anda semua harus terpusat, rumah susun atau Wisma Atlet, begitu? Saya sih bisa saja ya kalau memang itu dipisahin bisa saja gitu. Karena penyamaan itu tidak selalu adil, pembedaan itu tidak selalu tidak adil. Keadilan tidak harus selalu sama, betul ya? Oh yes. Itu prinsipnya. Tapi yang terpenting adalah reasoning yang diletakkan di balik kebijakan itu. Oke, baik. Itu yang paling pokok. Baik, saya ke Bung Agus. Bung Agus, saya mau melanjutkan tadi pernyataan Anda. Kalau di hotel ada banyak kong kali kong. Anda mengatakan seperti itu ya?
begini, ya makan bagi yang mau gratis itu di Wisma Atlet dan seterusnya. Gimana Kalau Bung Agus? Anda mau Agak kurang jelas. Kalau Anda mau gratis, Hah? itu di Wisma Atlet. Kan Oke. itu aturannya. Kalau Anda siapapun boleh di hotel, tapi bayar sendiri. Clear kan? Dan itu adil. Hah? Dan itu mengandung unsur keadilan ya? Iya, kan Oke. kalau mau di hotel, dia nggak mau di Wisma Atlet yang gratis, ya bayar. Bayar, tapi nggak boleh di rumah. Nggak boleh di rumah. Itu aja. Namanya juga karantina di satu tempat. Kalau di rumah tidak kan dia bisa keluar-keluar, toh. Yang Oke. penting kan tidak bisa keluar. Mau di Wisma Atlet, mau di hotel, tidak boleh keluar. Oke, Bung Margarito silakan, Anda ingin berbicara sesuatu? Iya, nah, Iman. Kalau Anda cek Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan itu, rumah juga bisa terjadi rumah pribadi itu juga bisa menjadi tempat karantina. Oke. Mandiri, apapun istilahnya, karantina mandiri. Dan dalam undang-undang itu, yang mengawasi, yang mengecek itu karantina itu adalah aparatur karantina. Jadi aparatur pemerintah. Nah, itu kan yang tidak pernah dilakukan selama ini oleh pemerintah kan? Oke. Ya. Itu. Jadi tadi saya mengerti Mas Agus tadi bilang bla 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 itu tadi gitu ya. Saya dapat mengerti itu karena kita keliru atau kita setengah-setengah dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018. Ini kan Dan dari awal ini kacau balau. dipakai surat edaran, jadi ya kacau gini. Nah itu dia Mas Agus. Kan dipakai surat edaran, tidak berkekuatan hukum. Nah itu dia, itu kan kacaunya dari awal nih. Iya. Iya. Kayak dulu tuh polemiknya soal karantina wilayah dan segala macam. Jadi untuk memperbaiki ini menurut Anda Bung Margarito seperti apa? Masih mungkin apa enggak, Mas Aiman? Ini kan kita masih bicara panjang nih, Januari mungkin ada kedatangan karena TKI, pekerja migran, termasuk juga mahasiswa misalnya. Perbaiki. Kalau kita mau benar bernegara ini perbaiki. Perbaiki. Versi Anda bagaimana? Dari sisi regulasinya misalnya, lalu kemudian usulan apa yang bisa Anda sampaikan? Keluarkan PP tentang karantina. Peraturan pemerintah. Ya, keluarkan PP tentang karantina. Atur secara jelas itu apa saja kriteria-kriteria karantina, bagaimana pengawasan dan seterusnya. Kalau di rumah bagaimana, di ini bagaimana dan seterusnya. Oke, apa bedanya PP dengan surat edaran yang saat ini? Anda bisa menjelaskan secara gamblang. Tidak, bukan hukum, Mas Imam. Nggak ada. Tidak ada di Undang-Undang 12 tahun 2011 dan 15 19. Jadi Artinya kalau dilanggar pun tidak punya konsekuensi hukum, kan Rachel V-nya di sidang karena melanggar karantina kesehatan. Iman, Nggak ada. surat edaran itu bukan hukum, itu kebijakan, tindakan-tindakan administrasi pemerintahan itu. Sementara kita ini kan kalau Anda kita tahu kuliah sendiri. mati namanya. Jadi di PP Kita itu ini harus kan diperjelas apa isinya, termasuk juga aturannya seperti apa. Yes. Dan itu berlaku kan begini, beda-beda. Sekarang Omikron lagi ada lagi hangat. Nanti mungkin beda lagi. Hasil Sama. karantinanya beda harian misalnya, negaranya beda. Itu apakah juga harus diatur di PP? Jadi harus keluar PP terus nanti tiap bulan. Nggak itu Nggak sih, usah. nggak begitu, Man. Gimana? Apapun itu dari negara mana orang itu datang, yang jelas dia kena COVID. Jenisnya COVID, ini kan rakamnya doang nih. Kemarin kan bilang ada tuh macam-macam itu kan. Tinggal dibikin aja, efeknya kan itu juga, orang sakit bla bla bla. Tinggal dibikin aja kok. Ini kan bagaimana mencegah orang agar tidak tertular, sehingga orang isolasi gitu kan. Bikin aja aturan itu. Simpel, nggak usah nanti satu PP untuk kedatangan imigran dari Malaysia. Satu PP dari ini begini. Oke. Kan nggak begitu. Jadi perbaiki dan kuatkan aturannya, itu menurut Anda ya? Yes. Oke, Bung Agus? Ya sudah kan ini ahli hukum tata negara sudah bicara, ya itulah. Jadi esensinya surat edaran itu kalau zaman kita kuliah namanya mading, majalah dinding. Karena dia ya untuk internal, jadi dipakai sekarang. Ke dalam ya? Nggak ada yang Oke. ngikutin, nggak apa-apa. Nggak ada hukumnya. Jadi bayangan Anda ketika nanti keluar PP yang dianggap lebih kuat, lalu kemudian ada aturan yang mengatur secara jelas itu, apa yang akan terjadi? Ya nggak apa-apa, ya terapkan saja. Mau kan ini kan bermutasi terus. Masa mau di setiap mutasi disebutin? Nggak usah lah. Ya kena COVID, apapun mutasinya, karantina. Kan begitu. Masa setiap itu mau di luar? Nggak mungkin. Bikin PP kan tidak semudah bikin SE bisa sehari bisa keluar 2 SE yang berbeda. Dan isi dari PP itu soal karantina tempatnya bisa di hotel yang bayar atau gratis yang di Wisma Atlet? Ya silakan saja dibuat namanya karantina, nanti dijustifikasi karantina itu apa? Terpusat Rumah tidak yang boleh di rumah? Dijaga, atau hotel yang dijaga, Iya. atau wisma yang dijaga, terserah. Tidak boleh di rumah kecuali dengan pengawasan misalnya. Kalau pengawasan Bisa itu saja ada, di kalau rumah tidak ada dengan jangan. pengawasan. Iya, tapi kan susah. Betul. Ya harus di hotel atau di Wisma Atlet yang mau gratis. Oke, baik. Jadi pilihannya hanya dua itu. Saya ke Bung Ferdiansah. Bung Ferdiansah, terakhir Anda bisa menyampaikan tadi bahwa ada
kong kali kong yang kita lihat sekarang terbuka soal Rachel V-nya. Tapi kemudian tadi Bung Agus mengatakan bahwa ada di hotel yang keluar meskipun kembali lagi, tapi kan keluar juga itu pelanggaran. Lalu kemudian Anda mengatakan juga tadi ada 2 orang dari publik yang kemudian melapor ke lapor COVID-19. Apa yang bisa Anda sampaikan di sini? Ya, mungkin barangkali misalkan dikaitkan dengan adanya ancaman varian baru Omikron yang sudah masuk, ini harusnya menegaskan kembali bahwa pengetatan dan juga barangkali pemusatan karantina harus dipatuhi oleh setiap individu. Berkaca dari beberapa kejadian lolosnya warga dari karantina yang ditetapkan oleh pemerintah, maka pemerintah perlu mengambil langkah-langkah pencegahan dan juga mitigasi risiko penularan kasus lebih ketat. Bukan dengan memberikan misalnya diskresi kepada pejabat. Bayangkan saja misalnya karantina terpusat saja itu sudah masih milik itulah. Apalagi misalkan pengawasan terhadap karantina mandiri di rumah misalkan. Nah ini yang saya kira ketentuan aturan karantina yang tumpul kepada pejabat menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak dibangun. Jadi Anda setuju kalau mau gratis di Wisma Atlet atau rumah susun, kalau mau bayar di hotel? Ya. Meskipun di hotel tadi dikatakan kan bahwa itu banyak celah. Bung Agus juga mengatakan bahwa ada pernah kejadian seperti itu di mana keluar kemudian balik lagi. Siapa yang bisa mengawasi dengan ketat di situ? Sebetulnya penetapan hotel sebagai fasilitas tempat karantina itu tidak semerta-merta menyerahkan sepenuhnya pengawasan dan juga pelaksanaan karantina kepada hotel. Justru di situ ada keterlibatan pemerintah. Kalau saya bisa salah, Iman. Ya silakan, Bung Margarito. Kalau saya bisa salah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 itu memerintahkan pada pemerintah melakukan pengawasan. Pengawasan itu tidak didelegasikan pada orang lain siapapun mereka itu. Mau pintar apa mereka, setini jago apa mereka itu nggak bisa. Ini urusannya pemerintah. Itu perintah undang-undang. Itu kan yang tidak dilaksanakan selama ini. Iya. Itu kan kurang lebih. Cek aja Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 itu tentang kekarantinaan kesehatan itu. Iya. Simpel kok. Kami sudah coba menghubungi pihak Satgas COVID-19, Saudara, terkait dengan hal soal karantina, tapi sampai detik ini kami belum mendapatkan konfirmasi sekali. Kami ajak bagian dari Satgas COVID-19 untuk kemudian ikut dalam diskusi pada sore hari ini. Saya tertarik apa yang disampaikan oleh Bung Agus. Bung Agus, tadi Anda katakan bahwa Rachel V-nya bukan kasus yang pertama. Ini bisa jadi ada kasus-kasus yang lain yang kemudian Anda dapatkan. Meskipun juga kalau kita bicara soal karantina, kasihan juga ketika orang kemudian harus nunggu belasan jam. Belum lagi bawa anak kecil misalnya di bandara. Belum lagi ketika sampai di rusun mereka harus kemudian tinggal di sana. Nunggunya juga luar biasa, berjam-jam juga. Bagaimana kemudian ini bisa teratasi, Bung Agus? Yang diatasi karena kita bangga. Semakin rumit persyaratan kita itu, semakin lebih rumit dari negara-negara lain itu semakin hebat. Itu persoalannya. Sebetulnya bisa dipermudah kan, kalau dia sudah PCR dari berangkat kan tidak perlu di PCR lagi di sini. Kan sudah terkoneksi secara online. Nah nunggu PCR hasilnya itu nanti kecuali ketika dia masuk sini terus di karantina demam, nah baru di PCR. Kalau enggak menunggu seperti kemarin. Oh jadi datang langsung aja harusnya masuk ke karantina, nggak usah nunggu PCR dulu. Kenapa? Yang lama di bandara itu karena nunggu PCR. Lah salah satunya kan. Okay. Kan mereka datang waktu naik pesawat sudah di PCR kan kalau dia ada IP-nya terkoneksi kan bisa dilihat. Buat apa lagi di PCR begitu datang? Nanti pada saat selesai karantina baru di PCR. Ya begitu sampai karantina lalu di PCR. Oke. Mau pulang juga nanti di PCR setelah hampir selesai karantina. Iya kan ada prosedurnya. Tapi sekali lagi semua prosedur itu pakai surat edaran yang tidak berkekuatan hukum. Ahli hukum tata negara sudah mengatakan loh tadi, dan undang-undang mengatakan begitu, bukan saya. Oke, jadi sebelum berangkat mereka sudah PCR, harusnya mereka kemudian sampai di bandara nggak usah PCR lagi gitu ya? Iya. Oke, baik. Bung Margarito, terakhir apa yang bisa Anda sampaikan di sini? Ya, perbaikilah manajemen penanganan mitigasi COVID ini ya, khususnya karantina ini gitu ya. Orang sudah PCR di sana, datang sini tunggu lama, PCR lagi, pergi ke hotel, PCR lagi, pergi ke sana, PCR lagi, apa-apaan. Lalu pengawasan itu kita mesti pastikan ya, undang-undang itu memerintahkan kewenangan memberikan karantina dan pengawasan itu satu. Dan itu kewenangannya pemerintah, bukan yang lain. Baik. Sebagian tadi diterangkan tadi itu kan soal lek di lapangan aja, tapi by norma kan mesti semuanya tanggung jawab pemerintah. Baik, Bung Ferdi? Kita perlu perbaiki saja, keluarkan saja itu peraturan pemerintah, aturlah sekomprehensif sehingga seorang memiliki satu tafsir. Baik, Bung Ferdi terakhir, soal pengawasan pemerintah, apa yang bisa dilakukan? Kan kita udah punya Peduli Lindungi, misalnya kalau karantina bisa nggak, bayangan saya misalnya ditambah soal
bagaimana mendeteksi, mentrace ya, bagaimana mereka bisa mentrace keberadaan. Misalnya, khusus untuk orang yang pulang dari karantina. Orang yang pulang dari luar negeri dan karantina maksud saya. Itu kan ya Pak, itu kan tinggal diatur aja kan di dalam itu, dalam peraturan pemerintah itu. Oke. Dan itu bisa diatur ya? Dan cuma Diatur dalam PP. 35%. Iya, baik, Kebanyakan lolos. baik. Gitu. Baik, terima kasih. Terima kasih, waktu sudah habis karena kita harus mendengarkan kumandang azan maghrib berikut ini. Oke. Terima kasih Bung Margarito Kamis, pengamat hukum tata negara, Bung Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik, dan juga Bung Ferdi dari Lapor COVID-19. Terima kasih, sehat selalu.